eh, luar Jawa, di Sumatera, dari Kalimantan. Yang pusing itu bukan siapa-siapa, kita, Basnas. Karena memang ya tanggung jawab kita lah, dalam artian sebagai rumah besar pergerakan zakat ya harus terima konsekuensinya. Tetapi Bapak Ibu sekalian ada di daerah juga menjadi rumah besar pergerakan zakat di daerah Bapak Ibu sekalian di mana berada. Pasti automatically di lokalnya pasti akan mengalami yang sama. Tetap akan terpusat juga lokalnya kena. Nah, besar padahal. Apa ada mungkin kan Pak pelajaran tahun-tahun yang lalu mengapa Basnas MOU dengan Bawaslu? Karena pelajaran tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yaitu sampai kepada kami sehingga Bawaslu meminta kembali MOU ditandatangani untuk melanjutkan kesepakatan untuk saling menjaga. KPK juga demikian, kemudian PPATK juga demikian, Ombudsman juga demikian, Panglima TNI dan Mendagri juga demikian, semuanya MOU. Mahkamah Konstitusi yang paling siap dan semuanya Pak. Jadi sekarang ini pergerakan zakat baik Basnas dan LAS, kota dan sebagainya itu orang akan ramai. Dan percaya Bapak Ibu sekalian, selesai nanti LAS dan Basnas kami pantau ya Kang Ajar. Coba LAS yang lainnya dan Basnas akan lebih kami pantau lagi. Ini belum selesai nih. Terbukti apa? Terbukti PPATK mengumumkan ada 169 lembaga yang perlu dicurigai. Nah, kita tanya, ini Basnas atau LAS atau gerakan sosial yang lainnya? Kan tidak semuanya donasi itu berbasis zakat, enggak. Karena banyak pejabat yang tidak terliterasi dengan baik, gitu. Dianggapnya orang yang dari donasi itu udah pasti nih LAS atau Basnas. Padahal di situ kan ada musola, ada masjid, ada orang kampung, ada macam-macam kan gitu. Itu tidak teredukasi dengan baik sehingga begitu kita jelaskan, oh iya, wah itu ada kawasan kumuh, wah nggak diurusin, padahal itu ada bagiannya siapa. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian begitu. Program-program pemerintah diturunkan itu top down, bukan dari bawah. Bukan berdasarkan kepentingan atau keperluan atau kebutuhan. Udah program nasional kasih bantuan jalan di aspal semua, padahal mungkin di daerah-daerah terpencil jalannya masih bagus gitu ya, mungkin bisa dialihkan yang lain. Kemudian yang kedua, saya bilang orang-orang yang mendampingi masyarakat harus punya jiwa social entrepreneur, harus orang yang tangguh, yang punya rasa empati, yang harus punya jiwa solusi. Mau digaji nggak mau digaji gitu ya, mau gajinya segitu ataupun nggak dinaikin, dia tetap punya semangat untuk melakukan pemberdayaan. Ini penting. Saya rasa kalau amil-amil kita udah nggak perlu dipertanyakan tentang semangat social entrepreneur, karena kita transaksinya langsung sama Allah ya. Kita diambil untuk menjadi kebijakan gitu ya. Itu tahun berapa ya, sebelum saya di Basnas gitu ya. Nah, terus saya sampaikan bahwa bagaimana mengubah desa ya dari sangat tertinggal, sangat tertinggal, kemudian desa tertinggal, berkembang, mandiri, maju. Yang saya sampaikan adalah adanya gerakan partisipatif gitu. Adanya tadi pengembangan modal sosial, adanya wadah buat mereka, adanya kelompok buat mereka sama-sama belajar dan lain sebagainya. Kita bicara angka, maka kita bicara tentang bagaimana indeks pembangunan manusia, bagaimana peningkatan sejahtera berdasarkan angka BPS. Kita bisa mengukur berdasarkan indeks pendayagunaan zakat. Kita bisa mengukur mengenai nilai-nilai hafifaya, sehingga kita bisa menghitung. Dari survei tadi ada angka yang keluar, pendapatan 800.000, pendapatan 1,3, pengeluaran 2, sekian, ada nombok. Nah,
Ini yang menjadi bagian dari kita untuk bisa kita perkuat. Bagaimana pendayagunaan, bagaimana cara kita mengukur mustahik itu tercatat angkanya. Kita siapkan adalah data-data yang sifatnya kuantitatif. Saat bicara tentang ternak, tadi ada data berapa ekor. Sehingga kita harus punya data kuantitatif yang akan menjadi ukuran-ukuran dalam kegiatan perubahan terhadap mustahik yang kita jalankan. Kemudian dari tadi yang kita siapkan bahwa tadi itu kita sebenarnya adalah mencatat biografinya mustahik. Bagaimana kita membuat histori, bahwa dia cerita, dia apa yang ada dalam dirinya. Sehingga pada saat kita melakukan proses pekerjaannya tidak menentu, tidak pernah di rumah, perubahan dahsyat di bawah ternak dari yang berkelompok menjadi nggak berkelompok, sehingga kemudian ini menjadi catatan. Buat apa? Buat kita sebagai pendamping untuk nanti kita bisa tahu, oh kalau dengan Bapak A dia pernah punya histori nih, pernah jadi preman. Berarti dia bisa, kalau nanti dia ada kepanitiaan jadi sesi keamanan misalnya. Jadi kita punya catatan-catatan terbaik buat dia. Oh ternyata beliau ini pernah kuliah di SMK Tata Buku. Sehingga kemudian dia bisa menjadi bendahara atau bisa menjadi admin dari sebuah kegiatan. Nah, inilah yang perlu kita catat dalam kegiatan melakukan survei terhadap mustahik. Tadi disampaikan pada pengeluaran, sehingga keluarlah sebuah model bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita membuat pendidikan kepada para mustahik. Ini menjadi bagian dari program. Oh ternyata dia punya pengeluaran 2 juta, sementara pemasukannya hanya 1,3. Berarti kita harus berikan satu kurikulum edukasi manajemen keuangan mustahik. Nah ini menjadi salah satu cara kita dalam kita melakukan assessment untuk bisa mendapatkan banyak hal yang dapat kita berikan kepada para mustahik untuk dibuatkan rencana. Sekali lagi bahwa semua data yang kita kumpulkan adalah bagian, kemudian menjadi bagian dari hasil observasi kita bahwa sukses itu ada beberapa hal. Yang pertama pasti istiqomah, di mana dia harus bisa menjadi satu hal yang tetap dan persisten yang dilakukan setiap saat, setiap waktu. Kemudian berikutnya harus sustain atau berkelanjutan, tidak bisa hanya berhenti sampai di situ, harus terus berjalan. Sehingga tadi kita ketahui bahwa balai ternak itu naik turun, dulu pernah ada, dibangun oleh Basnas, kemudian hilang, pernah kosong, kandang 2 kandang itu, kemudian sekarang ada lagi, dia bisa bertahan sampai sekarang dengan hasil yang Bapak dan Ibu sekalian lihat. Kan data bahwa ya dia perlu mendapatkan misalnya bantuan hidup layak sampai dia kemudian panen ternak misalnya. Yang kedua, dia perlu misalnya mendapatkan support untuk pendidikan anaknya sampai kemudian anaknya itu bisa dibiayai sendiri dari usaha yang dilakukan. Yang ketiga, dia mungkin kita bisa lihat rumahnya sebenarnya layak huni tidak? Kalau dia tidak layak huni, maka kita harus berikan dia program pendistribusian berupa rumah layak huni. Sehingga kemudian pada saat kita melakukan survei terhadap kelayakan mustahik, yang kita perhatikan adalah bahwa kita setelah menetapkan dia sebagai calon peserta kegiatan pendayagunaan, maka dia harus mendapatkan dulu kebutuhan dasar pokoknya. Dia tidak bisa menjadi penerima program pendayagunaan, maka dia harus kita beresin dulu aspek kebutuhan dasarnya. Barat secara luas yang berorientasi kepada masyarakat lansia. Jadi PMKK itu programnya, kalau orientasinya ke orang tua lansia. Nah di dalam program ini, dan kebetulan di sini juga ada Kang Jamal. Waktu itu kami juga tim social mapping yang fokus pada program, seluruh program, ya baik itu program ekonomi ataupun kesehatan.
sekolah lansia juga ada dalam unsur pendidikannya. Nah, jadi satu wilayah itu kita intervensi ke dalam beberapa program. Jadi memang orientasinya adalah kebutuhan dasar sebelum pada tahap kebutuhan lanjutan. Nah, kebutuhan dasar itu yang kami lakukan adalah intervensi kepada pendidikan para lansia, Pak. Jadi kesadaran pendidikan kepada warga lansia itu kita penuhi dulu. Setelah itu ada perkembangan lanjutannya kita bentuk ke dalam program prakoperasi lansia. Jadi PM-nya itu memang satu kelompok dan hanya itu saja, Pak, PM-nya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian yang pada tahap kesehatan juga kita ada klinik. Klinik itu menjadi pentahelik ke dalam masyarakat lansia di wilayah Jawa Barat yang nantinya para lansia itu akan berobat secara gratis di klinik itu. Jadi zona-zona wilayah di Bandung Raya itu kita simpan klinik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lansia. Jadi ada kesehatannya, ada lansia, ada ekonominya, dan juga ada pendidikan. Jadi memang orientasinya kepada kebutuhan dasar lansia itu. Itu kan bagaimana kalau buat yang fakir tapi dia masih pengen melakukan kegiatan kecil-kecilan. Nah, program ini menjadi menarik. Dan sekali lagi bahwa tidak harus bahasa semua yang mengerjakan. Dalam sebuah kerjasama pentahelik bisa kita lakukan dengan banyak stakeholder. Tadi dari kesehatan ikut turun tangan, dari bank mungkin CSR yang turun tangan. Nanti kita bisa kerjasama dengan anak komisi juga untuk bisa ikut dalam proses edukasi lansianya misalnya. Kemudian kita bisa ajak para wartawan atau media untuk ikut melakukan publikasi dalam kegiatan ini. Kita yang bisa ngobrol dengan swasta untuk bisa mensupport kegiatan dari lansia, termasuk mungkin melakukan proses penguatan terhadap produk yang dihasilkan oleh lansia. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan pada saat kita bicara tentang bagaimana kita melakukan pemenuhan kebutuhan pokok, bagaimana kita menyiapkan edukasi. Dan ternyata edukasi merupakan sebuah program menarik untuk mengentaskan kemiskinan. Kami ada kegiatan beasiswa yang saat ini sedang digencarkan, termasuk kerjasama dengan BUMN seluruh Indonesia, di mana Pak Menteri BUMN sudah memerintahkan semua BUMN untuk memberikan zakat perusahaannya ke Basnas dan melulu untuk pendidikan. Karena ini menjadi menarik, karena pendidikan adalah cara untuk mengentaskan kemiskinan. Kami ada beberapa tadi kami sampaikan bagaimana kita bisa siapkan OPZ penerima beasiswa Basnas yang kemudian bisa menjadi bagian dari penguatan pendidikan buat para duafa. Kalau bertemu dengan pimpinan, ada satu anak namanya Muhammad Nabil Ismail. Beliau adalah orang dari Sumatera Utara, anak duafa yang kemudian mendapatkan beasiswa di Fakultas Hukum UI. Setelah lulus, kemudian kemarin ketemu dengan kami di acara Merdeka Belajar Mustahik. Dia menyerahkan kartu nomor induk mustahik dan menggantinya dengan nomor pokok wajib zakat. Dia mengatakan bahwa, Bu, saya sudah tidak lagi layak menerima dana zakat. Saya sekarang sudah ikut dalam program pendidikan diplomat. Gajinya sudah hampir 7 juta. Saya sekarang menjadi pembayar zakat, sehingga dia menjadi nomor pokok wajib zakat. Itulah kenapa Bapak dan Ibu sekalian penting untuk kemudian mencatat yang namanya NIM, nomor induk mustahik, yang akan menjadi data bagi para mustahik untuk nantinya kita kelola datanya, dan pada saat dia menjadi muzaki, dia akan menukarkan nomor induk mustahik dengan nomor pokok wajib zakat. Kita sudah melakukan pada beberapa tempat, yang terbaru kemarin ke Bu Meti, Daga Pengusaha Roti, dan insya Allah kita selanjutnya dengan Bu Yuli, seorang penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi. Dia dulu mengaktifkan kelompok menjahit di Babelan, Bekasi, kemudian sekarang pindah ke Muara Gembong, tempat yang lebih dalam lagi, daerah hutan bakau, dan sekarang sedang memberdayakan para masyarakat di sana untuk kegiatan menjahit dan UMKM dalam pengembangan
wisata dan juga produk olahan dari bakau. Baik. Ini kan sudah cukup kompleks dan komprehensif pertanyaan kita, dari mulai menanyakan tentang pendapatan, pengeluaran, aset di rumah, atau mungkin ada utang juga, sampai kartu kerja, apakah ini bisa jadi dalam tanda kutip pengganti? Karena di kita di Basnas ini kan dalam untuk proses permohonan itu ada satu syarat SKTM ataupun data DTKS. Apakah dari hasil survei ini itu bisa mengganti SKTM? Kalau kita bicara tentang DTKS, kita berarti merujuk ke Kementerian Sosial. Dan kita di Basnas sudah kerjasama dengan Kemensos untuk bisa mendapatkan dan menyedot data DTKS, sehingga kita bisa melakukan proses survei di awal tentang DTKS yang ada di Kementerian Sosial. Pada saat kita bicara tentang Cimande Hilir, kemudian Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, kita bisa tahu dulu di desa Caringin, desa Cimande Hilir itu ada berapa orang miskin. Datanya keluar di DTKS. Kita bisa sedot datanya. Kemudian kita melakukan proses rekapitulasi. Oh, ini nanti calon-calon mustahik yang akan kita jadikan sebagai penerima manfaat. Ini kita bisa ambil pertama datanya. Yang kedua, SKTM itu sekarang bisa dibilang antara iya dan tidak. Kalau kita bicara formalitas, ada juga yang jualan SKTM. Jika membayar sekian ribu, keluar SKTM-nya. Nah, kita juga bisa melakukan. Saat ini kami di Basnas melakukan proses SKTM itu sebagai salah satu standar dokumen. Tetapi SKTM itu bisa dikeluarkan oleh DKM. DKM Masjid yang kemudian mengeluarkan surat keterangan bahwa dia adalah orang yang layak dibantu, saat ini bisa menjadi pengganti SKTM dari kelurahan.
Sama adanya. kurang lebih 3 tahun. Oh 3 tahun ya. Berapa ekor ini? Per orang dikasih 9. Oh 9 ya. Berapa 9 kelompok? ekor, sekitar 25 orang lah. 25 orang ya? 27 orang ya. 9 ekor itu sudah sudah dewasa atau masih? Udah banyak yang lahiran. Oh banyak. Iya. Sekarang aja punya saya sekitar 20-an lah. Bibit itu Pak ya? Bibit ya? Ya, indukan dan itu bakalan. Oh bakalan ya? Iya. Tapi bakalan semuanya saya jadikan indukan. Indukan biar dong. berkembang biak. Pokoknya ikut aja kan dia Dari anu tadi, Jadi dari berada di kandang kambing ini bawah ke depan. Tapi kalau misalnya ini wilayah batas pagar itu. Yang ini kan jarang sakit. Iya. Kalau di mana kalau ada sakit aja gitu. Terus sistem kontaknya kayak apa itu? Ini kan aku masih dapat juga. Ada Artis atau secara apa gitu? Kalau saya benar Secara pun swadaya, Swadaya. swadaya ya. Kan dari nanti tempat sambil sambil Terus kalau apa ini gini aja. kambingnya dijual di mana? Ya bisa dijual ke lokal. Diskusi sama Abdul Roman. Abdul Roman tahu tuh. Tak kirimin nomornya. Tapi tidak ada yang yang pengepul ya. Lebih banyak, Ada lebih banyak. pengepul. Pengepul ada. Ada yang pengepul. Ada. Itu ambil berapa ekor dulu sekali ambil berapa? Ya tergantung yang mau ngejualnya ini. Kadang-kadang dia mau kambing ini yang miara nggak mau ngejual nggak dijual. Tapi biasa berapa ekor biasa diambil? Dia sih kita ngambil per bulan itu bisa nyampe 10, 20 Per bulan ya. Itu satu kelompok. Lain dia kelompok lain. Oh dari kecap, garam, hitsin ya. Oh jadi itu yang anunya Jadi air baru nanti disiram. ya penambah rasanya itu dia. Ini rumput ini ya. Walaupun rumputnya setengah kering, Iya, rumput boleh juga habis. Habis ya. Berarti rumput biasa aja ya. Iya, Kalau lagi rumput masing-masing. Oh, jadi ada tanggung jawab masing-masing. Iya. Oh, jadi ini ada beberapa kelompok ini. Iya. Jadi kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Tapi tiap kelompok. kelompok itu ngurusnya perorangan. Ya ada berapa orang kalau anggota kelompoknya? Untuk keseluruhan sekarang sekitar 33-an. Yang aktif sekitar 20-an. Jadi satu kelompok 10 orang ya. Sekitar 10 orangan. Berarti 3 kelompok ini 30 kan? Oh, terus kambingnya dikasih berapa pertama? Pertama untuk apa? Pembiakan Iya. 4 ya. ya, Pasangan. indukan. Indukan perempuan Ya. semua atau jantan juga? Perempuan. Perempuan ya. Ya, jantannya itu untuk pengelaki satu kelompok itu 2 ekor. Oh 2. Jadi bergilir antarnya. Oh, Siapa yang mau ngawinin? Yang ini ke sini. Yang ini mau ngawinin tadi ke sini. Berarti 30 berarti 6 anunya ya. Apanya? 6 pejantangnya ya. Jantan. 30 ekor. Ah ini lagi konser ini. Tapi sebelum dikawinin itu dipisah. Kalau dari malam ya. Terus kalau musim hujan, Bogor ini kan kota hujan ya. Persiapan terkait pakan itu gimana? Ya paling kalau musim hujan kan di sini dimurni-murnikan pakai rumput. Enggak Itu ya. Posisinya ini sekarang di ketinggian atau di apa? Ketinggian ini, Di ketinggian atau di landainya?
Apanya? Ini lokasinya ini. Lokasi kandang. Apa di atas di ketinggian gunung ini atau di pertengahan? Ya sekitar 50 meter. Ya, 50 lah, 8 kali 5. Artinya satu unit bangunan ini 3 kandang di situ isinya kan? Ini berapa unit ini? 2 unit cuma 2 unit saja. Tapi isinya ini 4 lorong. 4 lorong. Iya, 4. Dia kan waktu 4 sebelah lorong ya. begini Pak, 4 lorong. Artinya tempat pintu pemakaiannya Iya, lorong ini. 1 lorong, 2 Iya. lorong sebelah sana, Iya. 3, 4. Ini juga sama. Oh, berarti 2 unit saja ya? 2 unit. Cuma 6 lorong. Kapasitasnya ini sekitar 400-an. Tidak yang Sana 2 itu aja etawa sama. Kalau air di mana airnya? Lembaga. Air untuk minumnya. Sumber air. Itu nanti Kalau kasih rumput nggak dikasih Enggak pernah. Oh, enggak Kalau minum ya? kami enggak pakai minum. Ada bagi minum ya? Iya. nggak minum. Enggak pakai minum. baru Tapi berangkat tapi kemarin. pernah enggak maaf Pak? Ah. Seperti contohnya umpamanya Bapak ini lagi keceklik makan ini. Iya. Maaf mungkin kalau ada Ya, dari tetangga Kasat Intel ngasih dia informasi. motong itu apa namanya Pohon. daun nangka Iya. gitu. Boleh enggak di Kita kan jaringannya juga iya. nangka itu? Pernah sih, tapi itu nggak terlalu banyak. masalahnya. Hanya contoh nanti ada daun sejenis ini. Bukan. Kayak apa lagi daun sen ada? Kita ada di Sepertinya Bapak jadi juragan kambing ini. Juragan kambing kita ini, Ya. ini salah satu bentuk pemberdayaan sukses Pasar Eri, Balai Ternak Kambing. Kambingnya segar-segar kelihatannya ini. Pak, siapa lagi namanya tadi? Pasan Wani. Pak Sonani sudah punya rumah sendiri ya? Alhamdulillah udah. Ukurannya berapa itu? Ya sekitar 100 meteran. 100 meter ya. Baru satu punya rumah atau sudah banyak rumahnya? Baru satu. rencana mau 2 lah. nanti ada kedua lagi. Kalau punya 2 rumah berarti istri juga 2. Alhamdulillah. Ini yang sama dengar ini. Kalau kambing yang 2 tuh alamin ya. Ya. Kalau anunya kursi pakai apa? Masih pakai sudah kursi kayu atau balai bambu atau apa? Ya kursi kayu sih. Sofa masih kayu ya? Ya. Punya sawah? Enggak. Oh, enggak punya sawah ya. Kalau empang? Empang Punya ya? ada di belakang rumah di kecil. Iya, yang penting Ada isinya. alhamdulillah. Tapi sekarang lagi kering. Iya, yang penting nggak ada empangnya. toh. Iya. Kalau anunya kendaraannya sudah pakai mobil ya? Oke, motor. Oh. Berapa biji? 1. Kredit atau masih kredit? Cuci di rumah? Pakai cuci sendiri ibu atau sudah pakai mesin cuci? Pakai mesin. Wah, luar biasa ini kambing ini ya. Gara-gara kambing ya. Kalau setiap bulan ada berapa banyak biasa dapat penghasilan uang itu? Enggak tentu sih. Kalau dari penghasilan gini ya, Rata-rata. Kalau misalnya rata anunya kalau lagi paling dikit itu berapa? ya per bulan itu ya paling sekitar 10 juta. Kan terlalu lama dipikir. ya paling sekitar 3 juta. Itu yang paling sedikit. Hah? Paling gede. Paling gede. Kalau paling minimalnya yang paling biasa dapat 1 juta gitu ya. 1 jutaan. Artinya tidak pernah di bawah 1 juta ya. Iya. Amin. Berapa keluarga? Anak 3. Anak 3. Istri baru 1. Baru 1. Kalau kondisi rumah masih bagus ya sekarang. Alhamdulillah bagus. Ya. Kalau apa namanya? sawah nih. Kalau pernah sekolah ibu ya istrinya? Apa? Sekolah istri. Istri? Iya, pendidikannya dulu SMA, kuliah atau tidak? SD atau pesantren? SD. SD ya. Kalau bapak sendiri? SLTA. SLTA berarti SMA ya. Ya. Kalau anaknya sekarang masih SD semua ya? Baru SD. Baru SD semua ya.
bersatu yang sekolah. Mudah-mudahan sekali ya. anaknya bisa seperti Ali. Ya, amin. Tapi selama ini lebih banyak anunya di kambing ya penghasilannya itu. Artinya cukup menolong ini ternaknya ya. Iya. Dulu waktu sebelum 3 tahun yang lalu kerjanya itu tadi kan apa? Petani saja ya. Iya. Apa yang pengumpul ya. Kepul. Pengumpul. Terus masih jalan sekarang ya pengumpulnya itu. Ya, jalan sih kalau ada Lagi yang panen. ini sih. Oh, Ada gitu. yang ngejual. Itu dibawa kemana itu hasil kumpulan itu? Ya paling dilempar ke pasar. Oh, lempar ke pasar semuanya. Paling jauh pasar mana? Bogor, TU. Ciawi. TU. Oh, TU. Bogor. Setiap bulan itu kalau misalnya dapat penghasilan berapa itu misalnya tadi 3 juta itu biayanya misalnya ada tersimpan maksud saya ditabung atau gimana? Kadang-kadang habis. Yang habis ya. Berarti bisa sampai 3 juta juga ini pengeluaran 1 bulan. Bisa lebih. Oh iya. Saya khawatir juga ini. Kalau dia lebih dari 3 juta penutupannya gimana itu? Jual kambing lagi satu. Ya dicukup-cukupin aja. Ya. Tapi kalau misalnya lagi tidak ini ya, lagi tidak dapat 3 juta itu Ya. kira-kira berapa pengeluaran minimalnya 1 bulan itu? Ya untuk Keperluan itu sehari-hari. untuk Anak ke sekolah per hari aja 60.000. 60.000 ya per hari. Belanja itu ya, semuanya itu untuk ya? lauk apa semua ya. Anak sekolah juga. Iya. Terus biaya listrik, biaya air. Biaya listrik berapa 1 bulan? Itu di rumah. 150 per bulan. 150 ya. Subsidi. Subsidi ya. Kalau air sumur atau Sumur. Sumur bor ya. Sumur apa ya? Ledeng ya atau sumur? Sumur. Di bor ya. Iya. Kan sini bagus airnya ya. Bagus. Kalau di sini itu air itu enggak terlalu dalam. Oh, udah terdalam sini Paling airnya. 5 meter. Iya. Oh, 5 meter ya sudah. Berarti hanya biaya listrik aja yang Iya. ternyata air. Jadi ini kita berada di lereng kalau begini ya. Iya. Lereng gunung ini ya. Karena airnya tidak banjir kan di sini. Benar. Kecuali yang dibikin kolam kan ya. Iya. Penuh. Oke, habis sudah kah? Habis ya? Ada ini kita Pak cicilan-cicilan Ya. bulanannya? Cicilan motor. Enggak ada. Nggak Nggak ada ya? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Artinya hidup tenang ya kan. Iya. Tidak ada utang ini. Tidak ada utang. Sudah, Pak. Artinya selama 3 tahun ini kan tidak pernah ada utang ya. Enggak. Berarti ini kambingnya berberkah juga ini. Amin. Sisa mau apa namanya lagi itu mau lebih produktif lagi anunya ini. Ya, anunya pasarnya toh. Pasarnya ini yang perlu. Kemudian ibadah. Tapi kalau pengamanan Tadi pengamanan tadi sudah disampaikan beliaunya. Masih jaga Sisamling. Sisamling. Terus apa? Nama Bapak siapa? Ya. Bapak saya Sanwani. Sanwani ya. Jadi kita saling mengisi aja, makanya saling tanya. 3. Pak Sarwani Pak ya siapa? Sanwani. Sanwani. Orang asli mana Pak? Asli sini. Bogor. Apa namanya? Cimande. Cimande. Iya. Oh Cimande namanya sini ya. Itu ya, masuk Sunda ya. Sunda. Oh Sunda ya. Ada pekerjaan sampingan nggak Pak? Atau yang utama ini kambingnya hanya jadi sampingan? Emang kalau pekerjaan ada, memang sekarang lagi sepi. Oh gitu. Kerja apa itu? Kerja apa? Ya Ikut bangunan? bukan, jual beli dari hasil pertanian. Oh, berarti ya. Ngepul juga lah berarti ya. Ya. Apa namanya? Ya, Seperti padi, tengkulak lah, padi, jagung. tengkulak ya. Ya. Bukan tengkulak tahu. Tengkulak itu Oh, hijau. tengkulak itu yang meras yang itu. Bapak enggak meras kan? Apa? Tengkulak tuh meras lah. Lain kalau tengkulak. Biasanya kan memang Tengkulak itu dia kasih modal, kemudian diambil dia yang beli juga. Itu tengkulak. Balik ke dia lagi. Iya. Kolam. Dan dia kendalikan harga itu. Kebetulan saya di Makassar anti itu. Memang kita peran dengan rentenir. Kan ada saya kolam. Dia kasih modal baru dia ambil sendiri. Kalau anunya kalau misalnya hujan di sini ini tidak tergenang air di sini ya Ini atau datarannya dia langsung lari. langsung ke bawah airnya. Langsung lewat bawah. Tuh di bawah dia. Jadi langsung dia lewat aja. Ya kan kita punya tugas ini kan ambil ganti tempat jangan di sini. posisi ini.
48 ya. Di antara kolam dengan limbah. Ini kan lele di bawah kayak ya? Iya, nila atau lele? Ini nila, yang itu Ini berapa hektar ini ya? apa? Ini pos 4.000, 4.000-an lah. 4.000 meter ya? 4.000 meter. Terus setengah hektar loh. Setengah hektar kurang 4.000 meter. Ini kandang Setor ke Basnas berapa biasa? Ya paling sekitar 30. Itu pemasarannya Basnas ya? ya, kalau kandangnya nih dulu berapa biayanya ini? Dikasih dari mana? Ini dari Basnas. Oh dari Basnas yang bangunkan langsung, Iya. langsung bangunan ya. Dari Basnas ya. Dari Basnas. Itu berapa nilainya kan? Ya awas sudah mungkin. Ya sudah lama sih ini. Udah 3 tahun. 3 tahun lebih. Ya sekitar kalau ditaksir ini untuk bangunan sekitar 80 juta ya? Iya. Ada perikanan. Tapi umumnya petani ya? Petani, umumnya petani. Petani. Terus ini lokasi ini siapa punya ini lokasi? Apa? Ini yang 4.000 meter ini. Basnas juga. Oh Basnas yang punya ini. Basnas mana ini? Basnas provinsi atau Basnas Bogor. Bogor? Oh Bogor. Oh Basnas Bogor ya. Oh, Ini tadinya perkebunan. Ya perkebunan. Perkebunan masyarakat. Ya. Terus dibeli sama Basnas. oh dibeli dia. Oh. Berarti selama 3 tahun ini kan sudah ada untungnya. Ya. Ya untungnya itu dikemanakan? Ya Dimanfaatkan apa? bisa buat nyekolahin anak, minatin anak, gitu. Ya untuk biaya apa? Biaya ngelahirin, gitu. Bisa juga untuk menikah bagi yang belum. Iya, yang iya. belum. Tapi pernah enggak maaf pernah enggak Pak Manjana sampean ada berapa orang dari satu kelompok? Taruh nampaknya 20. 20 orang. Ya. Sewaktu-waktu sampean nih pindah nih. Ya. Tempatnya enggak di sini. Nah, bagaimana nampaknya Pak tadi mau pindah nih. Ya. Udahlah mungkin saya mau mengembangkan di tempat saya yang baru, saya bisa enggak bikin kandang gitu. Ada enggak akses itu untuk udah dia Ada perjanjiannya gitu ya? Perjanjian ada enggak? Oh enggak. Nggak ada ya. Enggak ada. Oh, dan belum pernah terjadi ya? Belum. Karena Kalau orang seandainya terjadi ya. karena orang asli di sini. Ya kalau seandainya terjadi, ya Artinya sampean mungkin boyong 5 ekor, saya pelihara tempat saya yang baru, Pak. ya Kebutuhan daripada pengelola apa ada mengeluarkan infak. sedikit Ya. ke- Ya, itu Hasilnya. sekitar 10% buat kas. Kan buat apa? Buat koperasi. 10% itu penghasilannya. Terus kalau untuk ke Basnas apa yang diperoleh Basnas? Apa ada infak atau sudah bisa bersakat gitu? Hasilnya Infak dikasihkan sedekah ke bersedekah. Apa ada? Ya kalau masalah sedekah itu ya paling ke sekitar sini. Oh gitu ya. Tapi dari pengelolanya Iya. Terus kalau kalau yang punya kambing ini sudah ada yang jadi yang mengeluarkan zakat. Ada. Oh, sudah ada yang mengeluarkan zakat ya. Berarti zakat itu hewan ternak kan ya? Zakat ternak. Kan 30 ekor. Ya kalau dihitung zakat kayaknya nggak belum. Oh masih ada yang baru 15 ekor ya? Satu ekor Bapak nangani berapa ekor? Satu orang. Sekarang Pak 15 ya. Ya belum. Baru masuk, belum. Kata baru masuk hanya. Kalau dari kendalanya itu jadi dari pengurus sama anggota itu nggak ada keterbukaan. Oh berarti manajemen ini ya? Manajemen. Ini di mana-mana gitu. Kalau pengen Mana-mana. anggota itu kan keterbukaan. Kalau ada apa terbuka, dia ada masalah dikit bermusyawarahkan. Tapi kadang-kadang ada masalah yang bermusyawarahkan, tapi hasilnya itu nggak diikutin. So, ini pasukan yang luar biasa. Jadi kelemahan-kelemahan itu juga. Kalau ketuanya siapa yang ngangkat ketua? Ketua kelompok. Koordinatornya
Ini ketuanya kelompok ini. Kelompok ini. Oh, ketuanya. Ya. Anggota. Ya, maksudnya siapa yang angkat, yang tunjuk? Yang tunjuk siapa? Jadi dari Basnas. Atau dipilih sendiri? Dipilih sendiri ya? Dipilih sendiri ya, anggota. Anggota ya yang pilih ya. Oh iya, berarti bukan ditunjuk. Tadi manajemen tadi yang ada keterbukaan Dari sini juga pendamping itu dari kantor pusat, dari kantor sini. Basnas pusat ya? Ya, ini kalau untuk Kenapa berbeda? Karena di kita kan orang ngaji banyak seperti zakat fitrah Pak ya. Jadi rata-rata keburu ngaji Pak. Di kita itu udah seperti itu. Kalau pemerintah masuk ke ranah situ, itu beda konteksnya Pak. Jadi rata-rata ke Pak Kiai. Tapi ada juga alhamdulillah sekarang sekolah baik SMP maupun SMA sekarang karena udah umum udah tahu bisa ngelola Pak. Dari muridnya gitu kan, dari siswa ada sekarang yang zakat fitrah setiap setahun sekali. Kalau desa mengelola berat tanggung jawab. Kenapa? Ya karena identik dengan adat istiadat itu berbeda. Dan kalau banyak di kota kan udah umum Pak. Kalau di kita sendiri itu untuk orang terutama zakat fitrah. Nah ada juga zakat infak kan, kalau zakat infak rata-rata bukan di sini Pak, larinya ke banyak yang di kecamatan Pak, Kesra. Jadi larinya untuk zakat infak orang-orang ini bukan di kantor desa karena skopnya wilayah kecamatan. Nanti dari kecamatan baru diserahkan ke Pemda. Itu kalau zakat infak. Jadi desa nggak bisa ngelola. Nah itu. Terus tadi seperti BUMDes ya Pak. Alhamdulillah belum Pak. BUMDes untuk kita itu belum Pak. Belum ini karena kemarin ada kendala dari anggaran pemerintah, ternyata kita ditunda dulu Pak. Tapi mudah-mudahan karena saya satu wilayah untuk dusun satu itu kan lagi pengelolaan sampah Pak. Alhamdulillah sudah berjalan 7 bulan. Jadi sampah sekarang diambil oleh anak muda, ditaruh di pinggir rumah nanti dipungutin. Jadi ada ekonomi, ada buat apa namanya pupuk atau buat dibakar. Jadi alhamdulillah untuk dusun satu udah mulai dikelola Pak sama anak muda. Jadi yang nganggur-nganggur sekarang mengutin sampah. Alhamdulillah masyarakat pun sekarang udah mulai peduli, bahkan ngasih uang untuk pungut 1 bulan 30.000, sedikit berubah mahal. Tapi karena dia mau, ya alhamdulillah Pak, jadi berjalan. Makanya saya kasih contoh dulu Bu. Jadi untuk wilayah kantor saya kan dusun satu Pak ya. Jadi dusun satu itu sekarang sampah itu menjadi sampah ekonomi. Seperti yang plastik itu bisa dipilah-pilah. Terus yang buat berak dimasukin ke karung. Ada orang yang belinya Pak bekas bakar atau beras apa namanya bekas sayuran itu udah sekarang udah dipilah-pilah. Alhamdulillah udah sekarang anak mudanya udah kreatif Bu, dibandingkan dulu udah mau berjalan 7 bulan Pak. Alhamdulillah untuk dusun satu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dusun 2 yang kesini Pak sekarang jalan bisa mau. Kenapa? Karena kan sampah ini Pak paling sulit karena karakter orangnya Pak. Jangankan begitu, kita juga beli permen buang aja Pak ya. Rata-rata seperti karena ada Pak. Makanya sekarang saya udah kepedulian ke masyarakat seperti itu Pak. Makanya Pak Lurah itu Pak setiap hari Jumat dia jalan susut di Solokan Pak. Kalau ada sama Pak Lurah angkatin, itu nggak pernah nyuruh orang diangkat Pak. Jadi memberikan contoh. Jadi sekarang alhamdulillah Solokan udah mulai bersih Pak untuk wilayah. Karena Pak Lurah juga dusun satu, alhamdulillah Pak sekarang. Dulu mah udah sampah bekas apa air aqua segala macam sampai makan pun. Sekarang selama Pak Lurah mau berjalan 2 tahun alhamdulillah sampah untuk dusun satu udah agak berkurang Pak. Tapi saya udah beberapa kali menemukan ini ada orang yang buang sampah pakai kendaraan, pedagang rata-rata. Makanya kemarin saya udah informasikan baik ke pihak kecamatan maupun ke PT Mayora untuk membuat CCTV Pak.
belakang Tata Mayora yang ada lapangan mau kantor saya itu heran siapa yang buang sampah Pak. Saya baru ngeh Pak. Karena masyarakat gak pernah buang di situ Pak. Udah dipungutin itu di lapangan ada sampah. Ternyata saya udah kemarin udah negor ke Mayora, tolong saya minta CCTV. Soalnya pasti orang buang pakai kendaraan. Nah kalau yang terjadi di Sungai Pan jembatan ini, alhamdulillah orangnya udah 3 orang Pak tertangkap karena udah pakai CCTV. Jadi kebiasaan orang buang pakai keresan lempar pakai sungai. Sekarang kita ini udah peduli Pak. Kenapa? Banjir ini kan airnya kan ke Jakarta Pak. Kan orang Bogor itu selalu disalahkan. Kalau kita udah nggak biasa ini kan selalu Bogor ini malu Pak sama Jakarta. Kenapa? Ya karena kebiasaan. Tapi mudah-mudahan ke depan yang penting masyarakatnya mau, insya Allah mungkin bisa berhasil. Kan dari diri kita dulu Pak. Kalau kita udah kebiasaan seperti ini, ya kita harus bagaimana lagi? Tengkulak bahasanya. Ya, tengkulak, betul. Tengkulak ya. Tentang distribusi peternakan. Nah, saya juga tidak tahu kalau di bidang pertanian apakah sama. Nah, ini harus menjadi catatan penting Pak bagi perangkat desa bahwa kesejahteraan petani atau peternak ini menjadi satu keberhasilan Bapak dalam melayani masyarakat. Itu juga menjadi poin. Yang selanjutnya Pak, untuk meminimalisir keberadaan bisnis seperti itu bukan salah, tapi ini perlu dikelola oleh seluruh perangkat desa sehingga menguntungkan satu di antara yang lain. Nah, salah satunya adakah dari pihak desa ataupun packaging house atau apa istilahnya rumah produksi Pak. Rumah produksi yang di dalamnya nanti adalah hasil-hasil produk desa. Salah satunya ada dari peternakan, pertanian. Karena tadi saya keliling itu ada terong, ada timun, ada jagung. Itu kalau dikemas Pak, kalau dikemas menjadi salah satu produk yang siap jual dan bernilai jual lebih, itu akan menjadi potensi yang sangat besar. Bangun sehingga pemberdayaannya itu ada penguatan untuk mencapai kemandirian. Itu satu Pak. Yang kedua, seberapa besar peran desa untuk meningkatkan literasi zakat di seluruh daerah Cimande ini, khususnya Pak. Seberapa besar peran daerah ini bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat. Karena zakat ini perlu dikembangkan tapi juga perlu disebarluaskan untuk menyadarkan masyarakat bahwa penting peran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Untuk di Pemprov Jabar itu sudah ada program itu. Dan kita sudah bersinergi di Jabar itu untuk menciptakan peternak pertanian milenial. Nah, ini jangan sampai masa depan masyarakat ini tumbuhnya tidak melalui para pemudanya nih Pak. Sehingga pemuda juga punya kecintaan terhadap produk mereka sendiri di daerah ini. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan Pak. Karena siklus ini kan terus berubah Pak. Karena tadi kita ke lapangan itu PM memang rata-rata di usia 40-an. Nah, ini harus diantisipasi nih. Terima kasih untuk pertanyaan tadi. Yang pertama itu produksi Pak ya, harus seperti apa? Sebetulnya di kita itu Pak gimana ya? Dulu udah pernah Pak Haji Ujang yang dikelola itu koperasi unit desa itu kenapa tidak berjalan? Karena tengkulak di sini tuh banyak sekali Pak. Banyaknya begini Pak. Sedangkan koperasi nggak punya modal, tengkulak modalnya gede. Rata-rata di sini Pak dikasih modal, si petani itu dikasih uang, nanti hasilnya diambil. Itu satu rata-rata seperti itu. Itu yang pengalaman saya. Itu jangankan di desa kita Pak, hampir wilayah kecamatan Caringin seperti itu. Jadi kalau udah dia tani, hasil tani atau panen itu langsung ditarik Pak oleh tengkulak. Jadi semacam ada harga kontrak Pak. Jadi mau turun mau naik udah harga segitu. Mau jual padi, sayuran atau itu rata-rata
seperti itu Pak. Nah terus yang ternak juga ada juga yang dari si itu Pak, dari dikasih aja udah besar ya, dia hargakan kan gitu. Kadang kita itu Kak, gimana ya, di sisi lain tengkulak juga yang usaha, kita juga koperasi usaha bersama, tapi itu sempat banget Pak, sempat banget itu. Nah itu padahal rencana kepala desa yang mudah-mudahan bisa tercapai Pak. Rencana pengen seperti itu Pak. Jadi soalnya kan kalau hasil tani itu hanya ada di sini aja Pak.